Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Bunda Freya, konten ibu anak dan seputar dunia kesehatan. Ya, di luar sana banyak sekali berkembang informasi, entah baik yang kita dengar, yang kita lihat, dan saking banyaknya kita susah membedakan ini yang fakta apa hanya sekedar hoax. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa informasi-informasi tersebut sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang dokter umum. Oke, informasi seperti apa saja yang berkembang itu biar kita nggak semakin keliru atau bahkan kita nggak termakan isu-isu yang ternyata hanya akan merugikan kita. Virus corona bisa menular lewat mata. Yang perlu kita luruskan pertama di sini adalah mostly orang kita nih, orang Indonesia sering banget membaca suatu berita itu hanya pada bagian headline, benar nggak sih? Hanya pada bagian judulnya aja. Jadi ketika kita membaca judul yang seperti ini, kita kemudian tanpa membaca isi dari berita tersebut, jadi hanya membaca bagian headline dan kemudian kita membagikan informasi ini, berita ini entah ke grup WhatsApp atau ke media sosial, ke Facebook paling sering, lalu kemudian kita menambahkan opini-opini kita membumbui judul ini dengan pendapat kita yang sebenarnya kita hanya melihat dari judul. Kadang kita nggak membaca isi berita tersebut, padahal headline tersebut kadang tidak menjelaskan secara eksplisit isi dari berita. Nah, kemudian kita menarik kesimpulan, oh ternyata virus tersebut nih bisa menular lewat tatapan mata. Oke, that's so wrong. Ini benar-benar keliru guys, karena nggak mungkin hanya dengan bertatapan mata kemudian virus tersebut bisa terbang gitu terus hinggap ke mata kalian dan kemudian kalian ikut tertular COVID-19. Faktanya memang benar virus corona ini bisa menular lewat mata melalui perantara droplet. Jadi ketika droplet yang telah mengandung virus terpercik di daerah mata kita atau daerah mulut, hidung, terhirup, maka akan masuk ke dalam tubuh kita, bukan hanya dengan bertatap mata. Jadi ini adalah pendapat yang hoax ya, yang keliru, yang kemudian biasakanlah untuk kita membaca berita itu secara keseluruhan. Jadi biasakan membaca berita sampai selesai. Jangan langsung menarik kesimpulan berdasarkan judul dari berita. Karena kadang ya seperti ini, kita bisa temukan hoax karena suka banget membaca berita itu setengah-setengah, nggak selesai. Penggunaan antibiotik bisa membunuh virus. Oke, teman-teman, ini adalah pendapat yang keliru atau bisa dibilang hoax. Jadi kalau berdasarkan WHO itu nggak pernah menyebutkan bahwa yang mana penggunaan antibiotik jenis apapun bisa membunuh virus, karena antibiotik digunakan untuk membunuh kelompok bakteri, sedangkan untuk virus khususnya COVID-19 saat ini tuh belum ada obat secara spesifik. Mandi di air panas bisa membunuh virus. Jadi ini juga adalah hoax ya. Jadi sangat nggak benar kalau kita setiap hari mandi air panas kemudian bisa membunuh virus COVID-19 yang ada di dalam tubuh kita. Kalau memang faktanya benar, air panas itu bisa membunuh virus, ya semua pasien mandi aja dengan air panas, toh bisa mati virusnya. Tapi ternyata ini hanya hoax ya, jadi jangan mudah percaya dengan pendapat-pendapat seperti ini. Oh no! Kak, benar nggak sih masak telur subuh-subuh bisa menangkal corona? Ini kayaknya nggak perlu dijelaskan. Kalian dengan punya pikiran sendiri pasti bisa tahu dong ini ternyata hoax. Mana mungkin kita rebus telur di malam hari, di subuh hari, kemudian bisa menangkal virus corona. Hoax. Berjemur di matahari bisa
bisa membunuh virus. Secara langsung tidak. Memang matahari sih punya kegunaan lain. Jadi selain meningkatkan vitamin D, kemudian bisa meningkatkan hormon-hormon bahagia kita seperti serotonin. Tetapi guys, berjemur di matahari itu yang seperti apa? Jadi kayak matahari mungkin yang baik, the best itu sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu adalah waktu terbaik kalau kita ingin berjemur. Dan berjemurnya pun juga jangan terlalu lama. Nanti yang adanya bukan virusnya yang mati, tetapi kulit kita yang menjadi gosong. Jadi berjemurlah itu dalam keadaan ya sekitar 10 menit. 10 menit itu udah paling lama. Dan jangan lupa untuk kita menggunakan sunblock tentu saja, apalagi daerah wajah. Karena nanti jangan sampai seperti tadi yang sudah saya katakan, bukan virusnya yang mati, tetapi tubuh kita yang akan terbakar oleh paparan sinar matahari yang berlebihan. This is not okay. Dan kalau virusnya udah ada di dalam tubuh kita, otomatis akan mati guys. Jadi ini nggak benar ya. Virus yang bertahan pada benda-benda itu memang ditentukan oleh kelembaban, kemudian kondisi lingkungan sekitar, panas tidaknya, dan dia bisa mati di atas suhu 50 derajat. Tetapi jangan disamakan dengan tubuh kita guys. Jadi kalau tubuh kita itu suhunya harus kita samakan, yaitu kayak harus di atas 50 derajat Celcius. Wow, bukan cuma virusnya yang mati, kita juga ikutan mati guys. Jadi, umur dengan air garam atau cuka bisa membunuh virus. Hoax. Penyakit COVID-19 bisa sembuh sendiri. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi kita harus membaca isi berita secara menyeluruhkan, bukan hanya sepotong-sepotong, bukan hanya pada headline-nya aja, judul dari berita tersebut. Ini disampaikan oleh orang yang kredibel, orang yang kompeten kan. Jadi seorang Menteri Kesehatan memberikan statement seperti ini, tentu saja ini adalah sumber yang kita percayai, jadi sumber yang valid gitu ya. Tetapi dalam menarik kesimpulan untuk kasus-kasus seperti ini, kan ini adalah statement yang menggembirakan tentu saja buat kita. Lalu kemudian kita menarik kesimpulan, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita nggak usah melakukan perawatan apa-apa, treatment apa-apa. Nah, ini adalah informasi yang tidak menyeluruh, karena kita tentu saja harus menelaah lebih lanjut. Orang-orang yang terinfeksi COVID-19 itu bukan hanya yang ringan, tetapi ada yang sedang sampai yang mengalami perburukan, ada yang berat. Apalagi untuk orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi komorbid seperti ada penyakit penyerta. Misalkan orang tersebut sudah lanjut usia, kemudian ditambah dengan penyakit diabetesnya, ada penyakit hipertensinya, ada penyakit jantung, atau penyakit sebelumnya yang kemudian ketika dia terinfeksi COVID-19, tentu saja dia sangat membutuhkan treat, sangat membutuhkan perawatan, sangat membutuhkan penanganan dari seorang tenaga medis, jadi seorang dokter, dibantu oleh perawat, butuh pemahaman lebih mendalam ya. Jadi walaupun yang menyampaikan adalah orang yang kompeten, tetapi kita perlu memahami lebih mendalam lagi. Ternyata orang-orang dengan kondisi khusus ternyata nggak bisa self-limiting disease, dia harus membutuhkan treat. Ini nggak hoax, memang benar penyakit ini bisa sembuh sendiri, tetapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu seperti infeksi COVID-19 yang ringan. Sedangkan untuk yang sedang sampai berat tentu saja membutuhkan treat, nggak bisa hanya dengan sembuh sendiri. Begitu guys, jadi jangan sampai kita keliru dalam memahami atau membaca sebuah berita. Dulu informasi tentang fakta dan hoax seputar COVID-19. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan kita menjadi pembaca yang lebih smart lagi, yang lebih teliti lagi untuk menyaring sumber-sumber informasi agar kita bisa membedakan ini yang fakta atau yang hoax. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube channel Bunda Freya, serta write your comment down below kalau kalian ingin bertanya atau mau diskusi seputar COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa